Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah Sistem Proteksi. Nah, sistem proteksi ini tentunya berkaitan dengan bagaimana metode kita untuk melindungi kondisi jaringan ketika ada gangguan. Nah, gangguan pada sistem tenaga listrik itu bisa timbul akibat kondisi alam, bisa juga akibat kegagalan peralatan, atau bisa juga karena kesalahan pengoperasian. Nah, jenis gangguan-gangguan yang ada pada sistem tenaga listrik itu bisa dibagi menjadi yang pertama gangguan 3 fasa, kemudian gangguan 2 fasa, kemudian gangguan 2 fasa ke tanah, dan gangguan tunggal atau gangguan 1 fasa ke tanah. Tentunya sebelum kita melakukan analisis yang berkaitan dengan proteksi, kita sudah harus mengetahui bagaimana kondisi sistem, misalnya kondisi arus dan tegangan pada semua bagian sistem ketika ada gangguan pada suatu titik. Kemudian dari hasil analisis gangguan tadi, kita gunakan untuk menentukan bagaimana parameter-parameter dari sistem proteksi yang akan kita gunakan. Nah, umumnya jika terjadi gangguan pada jaringan listrik, itu akan menyebabkan arus yang mengalir relatif jauh lebih besar daripada arus beban. Dan tentunya jika hal ini dibiarkan, bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan pada peralatan. Selain itu, jika gangguan tadi terlambat untuk diisolir atau terlambat untuk dihilangkan, juga bisa menyebabkan terpecah-pecahnya area pelayanan dari sistem. Nah, dampak yang paling berbahaya jika gangguan tadi terlambat atau tidak diisolir bisa menyebabkan berkurangnya batas kestabilan sistem. Nah, batas kestabilan ini maksudnya atau kaitannya terhadap generator yang ada pada pembangkit. Jadi jika suatu gangguan terlalu lama dibiarkan atau tidak diisolir, gangguan tadi akan menyebabkan putaran generator yang ada pada pembangkit itu akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan pada akhirnya hal ini bisa menyebabkan pemadaman total dari keseluruhan sistem atau blackout. Jadi dengan membuat sistem proteksi yang benar, tentunya diharapkan kontinuitas pelayanan lebih terjamin, kemudian kondisi jaringan atau kondisi sistem bisa kita jaga agar beroperasi pada batas-batas yang normal. Nah, mengenai metode analisis gangguan dan analisis kestabilan, hal tersebut tidak akan kita bahas pada mata kuliah ini. Kedua hal tadi akan Anda peroleh pada mata kuliah lainnya. Nah, komponen yang paling penting dari suatu sistem proteksi adalah relay. Dan relay ini bisa dianggap otak dari suatu sistem proteksi. Nah, untuk pertemuan awal ini, hal-hal yang akan kita bahas diantaranya adalah penyusun-penyusun suatu sistem proteksi, kemudian jenis-jenis relay dan prinsip kerjanya secara umum, kemudian daerah proteksi, kemudian yang terakhir kita juga akan membahas bagaimana hubungan kerja atau logika kerja antara relay dengan circuit breaker. Oke, selamat mengikuti. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan elemen-elemen penyusun sistem proteksi. Di gambar ini diperlihatkan sebuah jaringan yang sangat sederhana yang hanya terdiri dari satu buah bus, yaitu bus A. Kemudian ini merupakan sumber, ini merupakan saluran yang berhubungan dengan bus A. Kemudian di sini juga diperlihatkan sebuah gangguan yang ada pada saluran ini. Tentunya ketika tidak ada gangguan, arus yang mengalir ini hanya berkaitan dengan arus beban. Dan ketika ada gangguan, maka arus yang mengalir tadi tentunya relatif jauh lebih besar daripada arus beban. Nah, elemen penyusun sistem proteksi yang pertama itu adalah transducer. Transducer ini fungsinya untuk mengindera bagaimana kondisi arus maupun kondisi tegangan pada saluran. Jadi karena arus maupun tegangan pada saluran ini relatif besar, hal tersebut perlu diturunkan dengan transducer. Kemudian hasilnya diteruskan ke relay. Jadi bagian ini merupakan relay. Nah, jenis transducer sendiri umumnya ada dua,
ada CT atau current transformer dan PT atau trafo tegangan. CT sendiri fungsinya untuk menurunkan arus saluran sehingga bisa terbaca oleh relay. Demikian juga dengan PT atau trafo tegangan, fungsinya untuk menurunkan tegangan sistem sehingga bisa kita inputkan ke bagian relay. Jadi kondisi tegangan dan arus pada saluran itu dibaca oleh relay berdasarkan informasi yang diterima dari transducer. Oke, jadi trafo arus maupun trafo tegangan tadi itu diperlukan karena kemampuan tegangan dan arus relay ini umumnya relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus dan tegangan yang ada pada saluran. Kemudian elemen yang ketiga yaitu circuit breaker atau pemutus. Oke, circuit breaker sendiri itu disimbolkan dengan angka 52. Nah, dari diagram blok ini terlihat bahwa yang menentukan apakah CB ini akan terbuka atau tetap tertutup itu tergantung dari perintah yang diterima dari relay. Nah, relay sendiri terdiri dari berbagai macam jenis relay. Dan pada setiap relay harus kita lakukan setelan. Salah satu contohnya yaitu over current relay atau OCR. Nah, pada OCR itu kita harus melakukan setelan, salah satunya setelan arus pick up, yaitu arus yang akan menyebabkan relay memberikan perintah kepada CB untuk terbuka. Jika misalnya relay yang kita gunakan di sini adalah over current relay atau OCR, tentunya OCR ini tidak boleh memerintahkan CB untuk trip ketika arus yang mengalir di sini hanya merupakan arus beban. Nah, OCR ini hanya boleh memerintahkan CB untuk trip ketika arus yang mengalir tadi merupakan arus gangguan. Nah, setelan untuk relay tentunya harus ada kesesuaian dengan transducer yang digunakan. Sebagai contoh, misalnya jika kita gunakan transducer di sini berupa CT atau trafo arus, di mana perbandingan CT-nya adalah 50:5. 50:5 ini maksudnya jika arus saluran yang mengalir adalah 50 ampere, maka arus pada sisi sekunder CT yang diberikan ke relay adalah 5 ampere. Kemudian anggaplah setelan arus yang bisa menyebabkan relay ini bekerja atau setelan arus pick up-nya anggaplah sebesar 5 ampere. Kemudian jika pada saluran ini yang mengalir hanya arus beban, anggaplah misalnya arus bebannya sebesar 40 ampere. Nah, karena CT-nya tadi perbandingannya adalah 50:5, tentunya arus yang ke relay itu sebesar 4 ampere. Nah, karena setelan OCR ini tadi sebesar 5 ampere, tentunya relay ini tidak akan memerintahkan CB untuk terbuka. Tetapi jika seandainya ada gangguan, kemudian arus gangguannya anggaplah sebesar 200 ampere, karena perbandingan CT-nya tadi 50:5, maka arus yang ke relay adalah 20 ampere. Nah, karena informasi arus yang diterima oleh relay ini 20 ampere dan sudah lebih besar dari setelannya yaitu 5 ampere, maka relay ini akan memerintahkan CB untuk terbuka. Nah, dengan terbukanya CB tentunya gangguan ini bisa terisolir. Lalu bagaimana jika seandainya
CT yang digunakan untuk transdusernya memiliki perbandingan 400:5. Dan setelan arus pick up dari relenya, relay OCR-nya di sini sama seperti yang tadi, yaitu sebesar 5 ampere. Nah, jika CT yang digunakan di sini perbandingannya 400:5, kemudian arus gangguan yang mengalir tadi sebesar 200 ampere, maka informasi arus yang diterima oleh relay itu adalah 2,5 ampere. Nah, karena setelan arus dari relaynya adalah 5 ampere, tentu relay ini tidak akan memberikan perintah CB untuk terbuka. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa harus ada kesesuaian antara transducer yang digunakan dengan setelan relay. Nah, bagaimana perhitungan untuk menentukan transducer maupun setelan relaynya, ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ada 3 elemen yang menyusun suatu sistem proteksi. Yang pertama, transducer. Transducer di sini fungsinya untuk mengindra bagaimana kondisi arus maupun tegangan pada saluran, kemudian informasinya diteruskan ke relay, kemudian berdasarkan setelan atau settingan relay, maka relaynya ini nanti akan mengambil keputusan apakah memberikan perintah circuit breaker untuk terbuka atau tetap tertutup. Oke, sesuai dengan yang kita singgung pada slide sebelumnya tadi, kemampuan arus maupun kemampuan tegangan relay itu umumnya relatif kecil, sehingga kondisi arus maupun tegangan pada saluran itu harus kita turunkan. Nah, untuk menurunkan arus pada saluran itu kita bisa menggunakan CT atau current transformer. Bentuk fisiknya diperlihatkan pada gambar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, seberapa besar penurunan arusnya pada CT itu umumnya diberikan dengan rasio perbandingan arus. Sebagai contoh, misalnya jika kita memiliki CT 50:5, itu artinya jika arus pada saluran sebesar 50 ampere, maka arus yang keluar pada sisi sekundernya adalah 5 ampere. Jadi kalau misalnya ini kita asumsikan sebagai saluran dan di sini arus yang mengalir sebesar 50 ampere, kemudian CT-nya ini perbandingan arusnya 50:5, maka jika di sini arusnya 50 ampere, arus yang ke relay itu adalah 5 ampere. Artinya arus saluran sebesar 50 ampere tadi itu diwakili atau terbaca oleh relay sebesar 5 ampere. Demikian juga jika seandainya ternyata di sini arus yang mengalir 200 ampere dan CT yang kita gunakan rasionya adalah 50:5, maka arus yang ke relay atau arus yang terbaca oleh relay itu diwakili dengan 20 ampere. Artinya arus yang terbaca oleh relay sebesar 20 ampere itu mewakili arus saluran sebesar 200 ampere. Nah, sedangkan untuk menurunkan tegangan, untuk relay proteksi itu umumnya menggunakan trafo-trafo tegangan, di mana di konstruksinya itu telah ditambahkan kapasitor-kapasitor yang fungsinya untuk pembagi tegangan, atau dikenal dengan istilah CVT. Jadi di dalam konstruksinya ini, di dalam sini terdapat beberapa buah kapasitor yang terhubung secara seri yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, alasan penggunaan trafo CVT ini adalah untuk memperkecil konstruksi sehingga biayanya lebih ekonomis.
Nah, beda halnya pada trafo tenaga di mana berfungsi untuk memindahkan daya dari sisi TT ke sisi TR, sehingga jumlah lilitannya itu akan jauh lebih banyak sebanding dengan daya yang harus dipindahkan. Sedangkan untuk sistem proteksi, fungsinya di sini hanya untuk mendapatkan nilai tegangan agar sesuai dengan relay yang kita gunakan. Jadi dengan penggunaan trafo jenis CVT, dimensi dari trafonya tidak akan terlalu besar sehingga menjadi lebih ekonomis. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, salah satu faktor yang menentukan setelan relay itu adalah rasio transducer yang kita gunakan. Jadi rasio arus pada CT maupun rasio tegangan pada CVT ini akan mempengaruhi bagaimana setelan relay agar relay tersebut bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian tidak semua jenis relay membutuhkan kedua transducer ini. Seperti contoh yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, untuk relay OCR itu hanya membutuhkan transducer berupa trafo arus atau CT. Kemudian hal penting lainnya yang harus kita perhatikan dalam pemilihan transducer, khususnya pemilihan trafo arus, adalah ketelitian pembacaan CT-nya. Nah, sesuai dengan fungsinya, baik CT maupun CPT ini berfungsi untuk mewakili kondisi arus maupun tegangan sistem. Nah, jika pembacaan CT maupun CPT-nya ini tidak akurat, hal tersebut tentu bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh relay. Nah, faktor yang mempengaruhi ketelitian pembacaan CT itu dikenal dengan istilah burden. Burden ini maksudnya seberapa besar impedansi yang diperbolehkan untuk dihubungkan pada sekunder CT. Nah, setiap relay sendiri itu memiliki nilai impedansi, dan impedansi relay yang kita hubungkan ke CT itu sebaiknya lebih kecil dari impedansi yang diizinkan untuk dihubungkan pada CT tersebut. Sebagai contoh, misalnya jika kita memiliki CT dan CT tadi impedansi maksimum yang diperkenankan misalnya hanya 2 ohm, kemudian kita hubungkan pada relay dengan impedansi sebesar 5 ohm, nah hal ini akan mengakibatkan arus yang terbaca oleh relay itu juga menjadi tidak akurat. Misalnya arus yang terbaca misalnya hanya 4,5, sedangkan seharusnya arus yang terbaca itu adalah 5 ampere. Nah, tentunya kesalahan informasi arus ini itu bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh relay. Apalagi kalau misalnya terjadi gangguan di mana relay diharapkan memerintahkan CB untuk terbuka, tetapi karena adanya kesalahan informasi arus, ternyata relay tadi tidak memerintahkan CB untuk terbuka. Nah, pembahasan detail mengenai bagaimana pemilihan transducer khususnya CT ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis relay. Di slide ini diperlihatkan jenis-jenis relay beserta dengan simbolnya. Yang pertama, over current relay atau OCR, disimbolkan dengan 50 atau 51. Kemudian directional relay. Directional relay ini merupakan relay arah, artinya bisa membaca dari mana arah datangnya arus gangguan, disimbolkan dengan angka 67. Kemudian distance relay atau relay jarak, atau dikenal juga dengan relay impedansi, disimbolkan dengan angka 21. Kemudian relay diferensial disimbolkan dengan angka 87. Kemudian pallet relay atau relay pepandu. Kemudian under voltage relay disimbolkan dengan angka 27. Over voltage relay disimbolkan dengan angka 59. Kemudian relay untuk membaca arus urutan negatif disimbolkan dengan angka 46. Kemudian relay over current yang dilengkapi dengan penahan tegangan
kemudian reverse power relay, ini untuk membaca daya balik khususnya pada pembangkit, kemudian relay untuk mendeteksi hilangnya eksitasi pada generator, ini disimbolkan dengan 40, kemudian relay thermal, kemudian volt per hertz protection atau yang disimbolkan dengan angka 24. Nah, jenis relay yang digunakan tentunya tergantung dari jaringannya, apakah jaringan transmisi atau jaringan distribusi. Untuk jaringan distribusi sendiri itu umumnya bisa diproteksi dengan fuse atau bisa juga diproteksi dengan recloser. Recloser ini merupakan peralatan proteksi di mana bisa menutup kembali dan berfungsi untuk gangguan yang bersifat temporer. Atau pada sistem distribusi bisa juga diproteksi dengan sectionalizer. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa di antara jenis relay ini secara lebih detail. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas prinsip kerja dasar dari beberapa jenis relay ini. Yang pertama, over current relay atau OCR. Jadi relay OCR ini bekerja berdasarkan besar atau magnitud arus gangguan. Hal ini sudah kita singgung di awal slide tadi. Nah, kalau kita gambarkan pada bidang pasor, itu diberikan oleh gambar ini. Jadi ketika arus yang mengalir lebih besar dari arus setelannya atau arus pick up-nya, maka relay ini akan bekerja memerintahkan CB untuk terbuka. Sebaliknya, jika arus yang mengalir lebih kecil dari arus setelan atau arus pick up-nya, maka relay ini akan bertahan atau tidak akan memerintahkan CB untuk terbuka. Nah, karakteristiknya sendiri itu ada 3. Ada karakteristik instan, ada karakteristik definite, kemudian ada karakteristik inverse. Karakteristik di sini maksudnya hubungan antara arus dan waktu kerja. Kalau kita perhatikan di gambar ini, untuk karakteristik instan, ini waktu kerjanya relatif sangat singkat. Sedangkan untuk karakteristik definite, ini ada keterlambatan waktu. Sedangkan karakteristik inverse, waktu kerjanya itu dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir. Nah, untuk overcurrent relay ada 2 parameter yang harus kita setel atau harus kita setting. Yang pertama adalah setelan arus pick up atau setelan arus yang menyebabkan relay ini bekerja. Kemudian setelan skala waktu. Nah, bentuk kurva atau kelengkungan untuk bagian inverse ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana setelan arus pick up maupun setelan skala waktunya. Kemudian bisa jadi dalam satu unit overcurrent relay, di sini terdapat fungsi untuk proteksi terhadap gangguan yang melibatkan fasa, juga terdapat unit yang berfungsi untuk gangguan yang melibatkan tanah. Oke, jadi karena gangguan pada sistem tenaga listrik itu ada beberapa jenis gangguan. Ada gangguan 3 fasa, ada gangguan 2 fasa, ada gangguan 2 fasa ke tanah, juga ada gangguan 1 fasa ke tanah. Maka sebaiknya jenis-jenis gangguan tadi itu diproteksi oleh bagian-bagian yang berbeda dari sebuah unit relay. Oke, jadi dalam satu unit relay di sini bisa jadi ada lebih dari 1 fungsi. Jenis relay yang kedua yaitu directional relay atau relay arah. Nah, sesuai dengan namanya tentunya relay ini bisa membedakan arah datangnya arus gangguan. Sebagai contoh misalnya untuk diagram ini, jika arus gangguannya mengalir ke arah bawah, maka relay ini akan mengizinkan CB untuk terbuka. Sebaliknya jika arah arus gangguannya mengarah ke atas, tentunya relay ini tidak akan mengizinkan CB untuk terbuka. Nah, secara matematis tentunya arah gangguan ini dipengaruhi oleh bagaimana perbedaan sudut fasa tegangan dan sudut fasa arus.
Artinya untuk relay direksional ini butuh dua jenis transducer, yaitu CT dan CPT. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ini, di sini ada CT, kemudian juga menggunakan trafo tegangan. Nah, kalau kita gambarkan pada bidang fasor, karakteristik kerjanya, jika sudut fasa arus gangguannya berada di daerah ini, maka relay ini akan mengizinkan CB untuk terbuka. Tetapi jika sudut fasa arusnya berada di daerah ini, maka relay ini tidak akan mengizinkan untuk terbukanya CB. Nah, tegangan yang digunakan untuk membedakan sudut fasa arus, dalam hal ini PRS, ini dikenal dengan tegangan polarisasi. Nah, karena di sini sudah menggunakan trafo arus dan trafo tegangan, tentunya terminal yang berhubungan dengan direksional relaynya juga ada terminal yang berhubungan dengan arus, ada terminal yang berhubungan dengan tegangan. Nah, terminal yang berhubungan dengan tegangan itu berguna untuk menentukan arah dari tegangan polarisasinya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita perhatikan bagian direksional relay untuk membaca arus fasa C. Nah, bagian yang bawah ini merupakan kumparan untuk arus fasa C-nya. Kalau kita perhatikan, ini terhubung dengan ke CT yang membaca arus fasa C. Sedangkan untuk terminal yang atas ini berkaitan dengan tegangan polarisasi yang digunakan. Nah, untuk kasus ini tegangan polarisasi yang digunakan untuk fasa C-nya adalah tegangan VAB. Kalau kita perhatikan, titik A-nya ini terhubung dengan fasa A dari trafo tegangannya. Sedangkan untuk bagian ini terhubung dengan fasa B dari trafo tegangannya. Nah, tentunya di sini yang paling penting adalah bagaimana koneksi output trafo tegangan dan trafo arus terhadap terminal-terminal dari relaynya. Nah, jika koneksinya tidak sesuai, bisa jadi pembacaan relaynya juga akan mengalami kesalahan. Sebagai contoh, misalnya kita kembali ke kasus kita tadi. Untuk bagian fasa C-nya, agar relaynya ini bisa bekerja untuk arus gangguan yang mengarah ke bawah, maka tegangan polarisasi yang harus kita gunakan untuk fasa C itu adalah tegangan VAB, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ketika sudut fasa arusnya berada di bagian ini, maka relay ini akan bekerja. Tetapi jika seandainya koneksi untuk bagian fasa C ini mengalami kesalahan, misalnya untuk tegangannya di sini terbalik, di sini yang masuk fasa B, kemudian di sini fasa A, maka polarisasinya diperlihatkan pada gambar yang ada di sini. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa jika arah arus gangguannya seperti yang ditunjukkan pada bagian ini, tentu relay ini tidak akan bekerja dan hal ini tidak kita kehendaki. Nah, penentuan tegangan polarisasi untuk setiap fasa sendiri itu ada berbagai macam dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sudut fasa arus gangguan. Nah, sudut arus gangguannya sendiri juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi jaringan. Nah, pembahasan detail mengenai directional relay ini akan kita bahas pada pokok bahasan tersendiri pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Relay berikutnya yaitu distance relay atau relay jarak. Kalau Anda ingat kembali materi yang membahas mengenai impedansi saluran itu sebanding dengan panjang saluran. Jadi semakin panjang saluran, maka impedansinya juga akan semakin besar.
Nah, pada relay jarak ini atau distance relay ini dibutuhkan dua buah transducer, yaitu CT dan PT. Nah, prinsip penentuan jaraknya sendiri adalah dengan membandingkan tegangan yang masuk kepada relay dan arus gangguan yang terbaca oleh relay. Tentunya arus gangguan di sini adalah arus gangguan yang telah diturunkan oleh CT-nya. Nah, perbandingan antara tegangan dan arus ini tentu akan menghasilkan nilai impedansi. Dan nilai impedansi yang diperoleh di sini itu berhubungan erat dengan impedansi saluran. Nah, karena impedansi saluran tadi berhubungan dengan panjang saluran atau jarak saluran, tentunya relay jarak ini juga berkaitan dengan jarak gangguan terhadap bus di mana relay jarak ini diletakkan. Semakin jauh lokasi gangguannya, tentu arus gangguan yang mengalir juga akan semakin kecil. Nah, semakin kecil arus gangguan, tentu impedansi gangguannya, dalam hal ini impedansi saluran yang terbaca oleh relay, juga akan semakin besar. Nah, yang harus kita setel pada relay jarak ini adalah nilai impedansinya. Misalnya jika kita inginkan relay ini hanya bekerja pada jarak tertentu, misalnya pada jarak 50 km, nah kita harus menghitung berapa impedansi dari lokasi relay sepanjang 50 km tersebut. Kemudian karena di sini kita menggunakan trafo arus dan trafo tegangan, tentunya nilai impedansi yang berhubungan dengan jarak tersebut, nilainya harus kita sesuaikan berdasarkan rasio trafo arus dan rasio trafo tegangan yang kita gunakan. Kemudian nilai yang sudah disesuaikan atau dikonversi tersebut kita setel pada distance relay-nya. Nah, relay jarak ini umumnya digunakan pada saluran-saluran di mana tidak memungkinkan lagi diproteksi dengan over current relay. Oke, jadi kalau kita simpulkan, arus gangguan itu salah satunya dipengaruhi oleh impedansi saluran. Dan impedansi saluran ini berkaitan dengan panjang saluran dari lokasi relay terhadap lokasi gangguan. Artinya relay ini bisa kita rancang untuk bekerja pada jarak-jarak tertentu sesuai dengan setelan impedansi yang kita berikan pada relaynya. Semakin besar setelan impedansi yang kita berikan, artinya jangkauan jarak kerjanya juga akan semakin jauh. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil setelan impedansinya, maka jarak gangguan yang bisa dideteksi oleh relay ini juga akan semakin pendek. Jenis relay berikutnya yang akan kita bahas prinsip kerjanya secara umum adalah diferensial relay. Nah, diferensial relay ini daerah proteksinya atau jangkauan proteksinya relatif sempit. Beda halnya dengan over current relay atau distance relay, itu jangkauan proteksinya relatif panjang. Tetapi untuk diferensial relay, daerah proteksinya di sini relatif sempit. Sebagai contoh, misalnya jika yang akan kita proteksi ini merupakan transformator, maka jangkauan proteksinya hanya berada di sekitar sisi tegangan tinggi transformator dan sisi tegangan rendah dari transformatornya. Nah, diferensial relay ini membutuhkan transducer di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan dari peralatan yang akan diproteksi. Dan bagian ini merupakan operating coil dari diferensial relay-nya. Artinya relay diferensialnya ini akan bekerja ketika ada arus yang mengalir di operating coilnya, atau ketika arus yang mengalir di operating coilnya ini lebih besar dari setelan yang kita berikan pada diferensial relay-nya. Nah, prinsip kerjanya sendiri yaitu dengan membandingkan arus yang dihasilkan CT yang ada di sebelah kiri terhadap arus yang dihasilkan oleh CT yang ada di sebelah kanan. Jika selisih arusnya sama dengan 0, tentu tidak ada arus yang mengalir pada operating coilnya ini. Artinya relaynya tidak akan bekerja.
Tetapi jika selisih arusnya lebih besar dari 0 atau lebih besar dari setelan yang kita berikan, maka hal tersebut mengindikasikan terdapat gangguan dari peralatan yang diproteksi dan relaynya ini akan memerintahkan CB untuk terbuka. Sebagai contoh, misalnya jika arus yang keluar dari CT yang ada di sebelah kiri ini anggaplah 5 ampere, kemudian arus yang keluar dari CT yang ada di sebelah kanan ini juga 5 ampere. Nah, karena di sini nilainya 5 ampere, kemudian di sini juga nilainya 5 ampere, tentu tidak ada arus yang mengalir pada operating coil-nya. Artinya pada bagian peralatan ini itu tidak terdapat gangguan. Tetapi jika misalnya di bagian ini mengalir arus 5 ampere, kemudian di sini mengalir 4 ampere, tentu ada selisih arus sebesar 1 ampere yang akan mengalir di bagian operating coil-nya ini. Dan itu merupakan indikasi bahwa di dalam peralatan ini terdapat gangguan. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam differential relay ini adalah bagaimana ketelitian CT yang kita gunakan. Karena bisa jadi dalam kondisi normal, arus yang mengalir pada CT yang di sebelah kiri itu tidak sama dengan arus yang mengalir pada sisi CT yang di sebelah kanan. Misalnya di sini mengalir 4,8 ampere, kemudian di sini mengalir 4,9 ampere. Padahal kondisi tersebut merupakan kondisi normal. Jadi terdapat selisih arus sekitar 0,1 ampere. Dan selisih arus tersebut tentunya tidak boleh menyebabkan relay ini atau operating coil-nya ini bekerja untuk memerintahkan CB terbuka, karena kondisi tersebut merupakan kondisi normal atau kondisi tidak ada gangguan. Hal lain yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan differential relay untuk proteksi transformator. Nah, pada transformator tentunya arus nominal yang mengalir pada sisi tegangan tingginya itu berbeda dengan arus yang mengalir pada sisi tegangan rendahnya. Artinya kita harus mempertimbangkan berapa perbandingan CT yang harus kita pilih pada sisi tegangan tinggi dan perbandingan CT yang harus kita gunakan pada sisi tegangan rendahnya, agar selisih arus yang keluar dari CT, baik dari CT pada sisi tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendahnya, di sini memberikan nilai yang selisihnya relatif kecil. Nah, untuk mengantisipasi ketelitian CT maupun perbedaan rasio CT yang digunakan, umumnya setelan atau settingan differential relay ini yang digunakan adalah persentase dari selisih arusnya. Artinya jika persentase arus yang mengalir pada operating coil-nya ini lebih kecil dari persentase yang kita berikan pada setelannya, maka relay ini tidak boleh kerja. Demikian juga sebaliknya, jika persentase arus yang mengalir pada operating coil-nya ini lebih besar dari persentase setelannya, maka relay ini harus bekerja. Jenis relay lain yang umumnya digunakan untuk proteksi saluran, khususnya saluran transmisi yang sudah memiliki bentuk yang agak kompleks, itu adalah pilot relay. Nah, pilot relay ini sendiri fungsinya hanya sebagai relay pemandu dan umumnya digunakan bersama dengan relay lain, khususnya digunakan bersama dengan relay jarak. Nah, karena fungsi pilot relay ini adalah sebagai pemandu, tentu dibutuhkan saluran komunikasi. Jadi bagian ini merupakan bagian transmitter untuk mengirimkan informasi dan akan diterima oleh relay lainnya. Demikian juga bagian ini merupakan transmitter untuk mengirimkan informasi ke relay yang ada di sebelahnya. Nah, tujuan penggunaan pilot relay ini sendiri adalah agar relay-relay jarak yang kita gunakan pada jaringan itu bekerja lebih handal. Sebagai contoh, misalnya jika saluran yang menghubungkan antara kedua bus ini, kemudian pada saluran ini ada gangguan, nah jika seandainya relay yang ada di kanan ini gagal mendeteksi gangguan, tentu relay yang ada di kanan ini masih bisa kita harapkan bekerja karena adanya informasi yang diterima yang dikirimkan oleh relay yang ada di sebelah kiri.
Nah, relay-relay yang sudah kita bahas prinsip kerjanya secara umum tadi akan kita bahas lagi lebih detail beserta penggunaannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai koordinasi relay. Nah, tentunya koordinasi relay ini juga akan lebih detail ketika kita membahas bagaimana aplikasi relay yang sudah kita bahas tadi. Nah, maksud dari koordinasi relay di sini adalah bagaimana setelan-setelan relay agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, di sini ditunjukkan suatu saluran. Kemudian di sini ada 3 buah bus, bus A, bus B, dan bus C. Kemudian di setiap bus ini dilengkapi dengan relay. Dalam hal ini relay over current, relay OCR. Ini merupakan transducer dan ini merupakan CB yang ada pada setiap bus. Nah, sisi sumbernya sendiri kita asumsikan berada di bagian kiri. Jadi ketika tidak ada gangguan, tentunya beban-beban yang ada di saluran atau beban-beban yang berada di setiap bus ini akan mendapatkan suplai arus yang berasal dari sumber yang ada di sebelah kiri ini. Artinya arah arusnya dari kiri ke kanan. Kemudian bagaimana jika ternyata di saluran ini terdapat gangguan? Nah, karena gangguannya berada di daerah ini, tentu relay yang bertanggung jawab untuk mengisolir gangguan ini adalah relay yang terhubung dengan bus A, yaitu relay yang ini. Jika seandainya gangguannya di sini ternyata yang bekerja adalah relay yang ada pada bus B, berarti ada kesalahan koordinasi antara relay yang ada di bus A dengan relay yang ada di bus B. Kemudian bagaimana jika ternyata relay yang ada di bus A ini gagal untuk memutuskan gangguan ini? Nah, tentunya jika relay ini gagal memutuskan gangguan, maka relay berikutnya yang bertanggung jawab memutuskan gangguan adalah relay yang ada di bus B. Artinya bisa kita katakan bahwa relay yang ada di bus B ini merupakan backup untuk relay yang ada di bus A. Oke, jadi ketika relay yang ada di bus A ini gagal, itu harus di backup oleh relay yang ada pada bus B. Demikian juga jika relay yang ada pada bus B ini gagal, maka relay pada bus B ini harus di backup oleh relay yang ada pada bus C. Oke, jadi relay yang ada pada bus B ini merupakan backup untuk relay yang ada pada bus A. Artinya, jika ada gangguan di bagian ini, jika ada gangguan pada titik ini, maka relay A dan B ini harus dikoordinasikan dengan tujuan agar relay pada bus B ini akan bekerja setelah relay pada bus A ini mengalami kegagalan. Demikian juga jika seandainya terdapat gangguan di titik ini, maka relay yang ada pada bus C itu harus bekerja setelah relay pada bus B ini gagal bekerja. Nah, artinya ketiga relay ini harus disetel sedemikian rupa sehingga urutan kerjanya atau koordinasinya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita di awal tadi, pada overcurrent relay itu ada 2 parameter yang harus kita setting.
yaitu arus pick up dan setelan skala waktunya. Jadi untuk kasus ini kita harus betul-betul menganalisis bagaimana setelan arus pick up dan setelan skala waktu dari ketiga relay ini agar diperoleh koordinasi yang benar. Nah, koordinasi yang benar sendiri itu bukan berarti hanya urutan kerjanya saja yang benar, tetapi yang harus diperhatikan juga adalah waktu koordinasinya. Nah, waktu koordinasi sendiri itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat. Sebagai contoh untuk kasus kita ini, nah di sini kita harus betul-betul memperhatikan berapa waktu kerja relay yang ada pada bus B setelah relay yang ada pada bus A ini gagal bekerja. Nah, umumnya waktu koordinasi yang digunakan untuk relay OSR itu sekitar 0,3 detik. Nah, apa akibatnya kalau misalnya waktu koordinasinya terlalu lama? Misalnya waktu koordinasinya 1 detik. Nah, tentunya hal tersebut akan berbahaya bagi peralatan-peralatan yang ada pada jaringan, karena tentunya arus gangguan ini itu akan mengalir dalam waktu yang relatif lama akibat gagalnya bekerja relay yang ada pada bus A ini. Demikian juga jika misalnya waktu koordinasinya terlalu cepat atau terlalu singkat, misalnya waktu koordinasinya hanya 0,1 detik, itu juga tidak dikehendaki, karena ada kemungkinan relay yang ada pada bus A ini itu bisa bekerja, tetapi karena waktu koordinasinya terlalu singkat, maka yang bekerja adalah relay yang ada pada bus B. Sebagai analogi, misalnya jika kita janjian untuk bertemu dengan seseorang, tentu kita harus memberikan waktu tunggu yang relatif wajar. Jika misalnya kita berikan waktu tunggu selama 1 jam, tentu akan merugikan kita karena terlalu lama menunggu orang tersebut. Sebaliknya, jika kita memberikan waktu tunggu yang terlalu singkat, misalnya hanya 10 detik, itu juga tentunya kurang baik, karena ada kemungkinan hal tersebut tentunya juga kurang baik karena ada kemungkinan orang tersebut akan datang misalnya pada detik ke-20. Demikian juga dengan waktu koordinasi, ini harus kita pertimbangkan, tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu koordinasinya terlalu lama, maka gangguan juga akan berlangsung lebih lama. Tetapi jika waktu koordinasinya terlalu singkat, ada kemungkinan relay yang di backup itu ternyata bisa untuk memutuskan gangguan. Nah, waktu koordinasi yang umumnya digunakan untuk relay OCR itu umumnya adalah 0,3 detik. Artinya jika relay yang ada pada A ini itu harus bekerja pada detik ke 0,01, maka jika relay pada A ini gagal, maka relay pada B itu harus bekerja tidak boleh kurang dari 0,31 detik. Artinya relay pada B ini harus bekerja dalam waktu lebih dari 0,31 detik. Ingat, lebih dari 0,31 detik ini tentunya juga tidak boleh terlalu lama. Misalnya lebih dari 1 detik itu juga harus dihindari. Oke, jadi kalau kita simpulkan mengenai koordinasi relay ini, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, urutan kerja relaynya harus tepat. Kemudian waktu koordinasinya juga tidak boleh terlalu singkat dan tidak boleh terlalu lama. Oke, kita ulangi sedikit pembahasan kita mengenai koordinasi tadi. Jadi, seandainya ada gangguan di bagian ini, kemudian relay yang ada pada bagian B ini gagal bekerja,
Nah, relay yang ada pada bagian B ini atau pada bus B ini itu harus di backup oleh relay yang ada pada bus A. Nah, karena relay A ini membackup relay yang letaknya relatif jauh dari relay A, nah itu diistilahkan dengan remote backup. Kemudian bisa jadi suatu relay yang ada pada suatu bus ini memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tadi, misalnya jika kita ini anggap sebagai relay OCR, nah relay OCR di sini fungsinya ada untuk memproteksi gangguan fasa, ada juga bagian yang berfungsi untuk memproteksi gangguan yang melibatkan tanah. Nah, relay yang digunakan untuk memproteksi gangguan tanah itu sebenarnya bisa juga mendeteksi gangguan antar fasa. Artinya, relay gangguan tanah dan relay gangguan fasa yang ada pada bus B ini itu bisa kita koordinasikan. Nah, jika relay gangguan satu fasa ke tanahnya di sini kita gunakan untuk membackup relay gangguan fasa, artinya relay gangguan satu fasa ke tanah di sini itu merupakan local backup. Sebagai contoh misalnya jika terjadi gangguan 3 fasa pada bagian ini, kemudian bagian relay untuk gangguan 3 fasa yang ada pada bus B ini ternyata gagal bekerja, maka sebaiknya yang memutuskan gangguan pada bagian ini adalah relay gangguan yang berhubungan dengan gangguan satu fasa ke tanah dari relay yang ada pada bus B ini. Kemudian jika relay gangguan tanah yang pada bus B ini gagal memutuskan gangguan 3 fasa ini, tentunya harus di backup oleh relay yang ada pada bus A, yaitu relay gangguan fasa yang ada pada bus A. Oke, jadi dari kasus ini tentunya ada banyak relay yang harus kita koordinasikan di dalam suatu sistem proteksi. Yang pertama, kita harus mengkoordinasikan relay-relay yang ada pada bus yang bersangkutan. Kemudian kita juga harus mengkoordinasikan relay-relay antara setiap bus. Nah, dalam proses koordinasinya, langkah awal tentunya kita harus menganalisis seberapa besar arus gangguan yang terjadi pada setiap bus. Nah, bagaimana proses koordinasinya? Hal ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selain koordinasi, faktor lain yang menentukan bagaimana hubungan kerja antara setiap relay itu dikenal dengan istilah permissive relay. Maksudnya adalah relay yang mengizinkan relay lain untuk bekerja jika memenuhi kondisi tertentu. Nah, contoh yang sederhana permissive relay ini itu adalah relay direksional atau relay arah. Sebagai contoh misalnya, jika ada gangguan di titik ini, tentunya arah arus itu akan menuju ke lokasi gangguan ini. Jadi untuk saluran yang atas, arah arus gangguannya mengalir dari titik ini, mengarah ke kiri, kemudian menuju ke lokasi gangguan. Demikian juga arah arus yang dari bus ini itu akan mengarah ke kanan, kemudian menuju ke lokasi gangguan. Nah, tentunya untuk lokasi gangguan yang ada pada saluran ini, CB yang ada pada bagian ini maupun bagian ini itu tidak boleh bekerja. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya gangguannya di sini, kemudian CB yang ini bekerja dan CB yang ini juga bekerja, tentu beban-beban yang terhubung pada bus ini itu tidak akan mendapatkan pelayanan. Oke, jadi kalau kita ulangi, untuk gangguan yang berada pada titik ini, maka CB yang ada pada bagian ini dan bagian ini itu tidak boleh bekerja atau tidak boleh terbuka. Jadi untuk gangguan yang ada pada titik ini, yang harus bekerja adalah
CB yang ada di bagian kiri ini dan CB yang ada pada bagian kanan. Demikian juga jika gangguannya terjadi pada bagian saluran ini, maka yang harus terbuka adalah CB yang bagian ini dan bagian yang ini. Dan tentunya jika gangguannya terjadi pada titik ini, arah arus gangguan yang mengalir pada CB ini adalah dari kiri ke kanan. Kemudian anggaplah komponen-komponen utama yang menggerakkan CB ini merupakan relay OCR. Artinya CB yang ada di bagian ini maupun yang ada di bagian atas ini itu salah satunya digerakkan oleh over current relay atau OCR. Nah, jika terjadi gangguan pada titik ini, tentunya arus yang melalui CB yang ini dan yang ini itu juga relatif besar. Artinya ada kemungkinan kedua CB ini akan bekerja. Sementara dari pembahasan kita tadi bahwa untuk gangguan di sini kedua CB ini tidak dikehendaki bekerja. Nah, bagaimana caranya agar kedua CB ini tidak terbuka? Tentu relay OCR yang ada pada kedua CB ini itu harus dilengkapi dengan komponen arah. Artinya, jika arah gangguannya terbaca dari kanan ke kiri, maka relay OCR untuk CB ini itu tidak boleh memberikan perintah pembukaan CB. Demikian juga untuk bagian ini, jika arah arus gangguannya dari kiri ke kanan, maka komponen OCR yang menggerakkan CB ini itu juga tidak boleh memerintahkan CB untuk terbuka. Demikian juga untuk CB yang ada di bagian bawah ini komponen OCR-nya juga harus dilengkapi dengan komponen arah. Dan OCR-nya di sini hanya boleh memerintahkan CB untuk terbuka jika arah arus gangguannya dari kiri ke kanan. Jika misalnya gangguannya tadi ada pada bagian saluran ini, tentu arus yang melewati CB ini itu arahnya dari kanan ke kiri, dan itu tidak boleh menyebabkan atau bagian relay arah untuk OCR yang ada pada CB ini itu tidak boleh mengizinkan relay OCR-nya untuk bekerja. Oke, artinya CB ini hanya akan bekerja jika arah gangguannya dari kiri ke kanan dan besar arus gangguannya juga sudah melebihi setelan dari OCR-nya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk gerbang logika, CB ini akan mendapatkan perintah trip jika besar arus gangguannya sudah melebihi setelan dan komponen arahnya itu dari kiri ke kanan. Nah, jika gangguannya ada pada bagian saluran atas, misalnya gangguannya ada di sini, kemudian arus gangguan yang melewati CB ini menuju ke lokasi gangguan itu anggaplah relatif cukup besar atau sudah melebihi settingannya, tetapi karena komponen arahnya ini dari kanan ke kiri, di mana arah tersebut berlawanan dengan settingnya, tentu CB ini tidak akan mendapatkan perintah untuk terbuka. Jadi CB ini hanya akan terbuka jika komponen over current relay-nya sudah melebihi setelannya dan komponen arah arusnya juga sesuai dengan setelannya, yaitu dari kiri ke kanan. Kalau kita gambarkan bidang pasornya diperlihatkan oleh gambar ini. Jadi gambar ini memperlihatkan gabungan kerja antara OCR dan directional relay. CB akan terbuka jika arus gangguannya sudah melebihi dari setelan, kemudian arah arus gangguannya
sesuai dengan setelan dari direksional arahnya. Jika misalnya arus gangguannya berada pada daerah ini dan nilainya relatif cukup besar, anggaplah pasornya seperti ini sampai di sini. Nah, ini tentunya magnitud arus gangguannya sudah melebihi setelannya, tetapi sudut fasa gangguannya atau arah gangguannya tidak sesuai dengan setelan dari direksional relaynya. Maka CB-nya tidak akan mendapatkan perintah untuk membuka. Oke, jadi kalau kita simpulkan, penggunaan relay direksional itu umumnya digunakan sebagai permissive relay, sehingga CB-nya akan mendapatkan perintah untuk membuka jika magnitud arus gangguan dan arah arus gangguan sudah memenuhi setelan yang ditetapkan pada relaynya. Nah, pada beberapa kasus proteksi, ada kondisi-kondisi di mana suatu relay memerintahkan CB-CB yang berada di daerah lain untuk terbuka. Nah, hal ini dikenal dengan istilah transfer trip. Sebagai contoh misalnya untuk gambar ini, jika misalnya ada gangguan pada bagian trafo ini, kemudian arus gangguannya relatif kecil. Nah, karena arus gangguannya relatif kecil, kemudian di sini proteksi pada sisi TT-nya atau sisi tegangan tingginya menggunakan fuse, ada kemungkinan fuse ini tidak sanggup untuk memutuskan gangguan yang ada pada trafo ini. Nah, karena arus gangguannya tadi relatif kecil dan fuse ini tidak sanggup memutuskan gangguan, tentu gangguan ini harus diputuskan oleh CB yang ada pada sisi sumber. Jadi ini merupakan bus sumber. Lalu bagaimana agar CB ini bisa terbuka? Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau kita perhatikan di sini ada relay 51G. Relay 51G ini maksudnya adalah relay over current yang mendeteksi arus gangguan tanah. Nah, tentunya relay ini itu kita anggap mampu mendeteksi arus gangguan yang kecil ini. Tadi yang tidak sanggup memutuskan arus gangguan ini yang kita asumsikan itu adalah fuse-nya. Sedangkan relay 51G ini tentunya harus bisa mendeteksi arus gangguan pada trafo ini walaupun nilainya relatif kecil. Nah, ketika arus gangguan yang kecil ini terdeteksi oleh relay 51G, maka relay 51G ini akan memerintahkan switch ini untuk tertutup. Nah, saklar ini atau switch ini merupakan fault switch. Fungsinya adalah untuk menghasilkan gangguan yang lebih besar. Nah, dengan tertutupnya fault switch ini, tentu diharapkan pada saluran yang berhubungan dengan sumber ini akan mengalir arus yang relatif besar. Nah, dengan mengalirnya arus yang relatif besar pada sisi saluran ini, tentunya relay yang menggerakkan CB ini akan segera memerintahkan CB ini untuk terbuka. Oke, jadi jika pada suatu jaringan kemudian ada gangguan dan gangguannya tidak bisa diputuskan oleh peralatan proteksi pada titik tersebut, maka untuk mengisolir gangguannya bisa dilakukan dengan metode transfer trip, yaitu mengusahakan agar bagian proteksi yang ada di bagian hulu atau yang lebih dekat dengan sumber itu akan bekerja untuk memutuskan gangguan. Nah, untuk kasus kita ini
metode agar alat proteksi yang ada pada bagian hulu ini bekerja adalah dengan membuat gangguan yang lebih besar, yaitu dengan menghubung singkatkan bagian pasa pada sisi TT ini dengan tanah secara langsung. Tentunya selain menggunakan metode ini, kita juga bisa menggunakan metode yang lain. Misalnya kita menyediakan saluran komunikasi antara relay 51G ini dengan relay yang ada pada sisi sumber. Jadi ketika ada gangguan pada sisi trafo ini yang gangguannya relatif kecil, maka relay 51G ini akan mengirimkan informasi ke relay yang ada pada sisi sumber untuk melakukan pembukaan circuit breaker. Nah, metode tersebut tentunya lebih aman dibanding dengan menggunakan fault switch, karena kalau menggunakan metode fault switch di bagian saluran ini itu akan timbul arus gangguan yang nilainya relatif besar. Kemudian yang harus diperhatikan untuk kasus kita ini, waktu kerja dari fuse dan relay 51G ini harus kita koordinasikan. Hal ini akan kita bahas pada pokok bahasan mengenai proteksi transformator. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai daerah proteksi atau zone protection. Seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya tadi, untuk gangguan-gangguan pada lokasi tertentu, itu terdapat CB atau terdapat relay yang bertanggung jawab untuk memutuskan gangguan tersebut. Artinya setiap relay itu bertanggung jawab untuk lokasi-lokasi tertentu. Nah, daerah proteksi sendiri itu dibatasi oleh letak dari relay atau letak dari circuit breaker. Sebagai contoh misalnya untuk gambar ini, kalau akan kita gambarkan daerah proteksinya, maka yang pertama ini merupakan daerah 1. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini ada CB, di sini juga ada CB, berarti ini merupakan daerah 2. Kemudian daerah 3. Kemudian daerah 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada daerah yang tumpang tindih. Misalnya untuk titik ini berada di daerah 3 dan di daerah 4. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa seluruh daerah itu akan terproteksi. Jadi tidak ada daerah yang tidak terproteksi. Nah, untuk contoh ada daerah yang tidak terproteksi, misalnya jika daerah 3 ini misalnya hanya sampai di bagian ini. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa di bagian ini itu tidak ada relay yang memproteksinya, dan tentunya hal ini tidak dikehendaki. Nah, agar titik atau lokasi ini ada relay yang memproteksinya, tentunya daerah 3 dan daerah 4 ini itu harus tumpang tindih. Nah, dengan mengetahui daerah proteksi tadi, maka jika terjadi gangguan pada suatu lokasi atau suatu titik, maka kita bisa menentukan relay mana atau CB mana yang harus terbuka. Sebagai contoh, misalnya jika terjadi gangguan di saluran ini, kalau kita perhatikan ini berada di dalam daerah 3. Artinya semua CB yang ada di dalam daerah 3 harus terbuka, yaitu CB yang ada di bagian kiri dan yang ada di bagian kanan. Kemudian bagaimana jika gangguannya misalnya berada pada titik ini? Nah, kalau kita perhatikan lokasi gangguannya ini
ini melingkupi daerah 3 dan daerah 4. Artinya semua CB yang berada di dalam daerah 3 dan daerah 4 itu harus terbuka, yaitu CB yang ini, CB yang ini, dan CB yang ada di bagian ini. Contoh lain, misalnya di gambar yang ada pada bagian bawah, nah, daerah proteksi yang ditunjukkan di sini hanya sebagian daerah karena ini jaringannya sudah kita potong. Oke, sesuai dengan konsepnya, daerah proteksi itu dibatasi oleh CB. Jadi kalau kita gambarkan untuk bagian ini berarti daerahnya itu, untuk bagian ini itu daerahnya ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian daerah berikutnya itu daerah ini. Kemudian berikutnya ada pada daerah ini. Nah, untuk bagian bawah ini, kalau akan kita gambarkan daerah proteksinya berarti gambarnya seperti yang ditunjukkan oleh bagian ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada gangguan pada titik P1? Kalau kita perhatikan, untuk gangguan pada P1, maka CB yang harus bekerja atau CB yang harus terbuka adalah CB A, CB B, dan CB C, yaitu yang ada pada daerah ini. Kemudian bagaimana untuk gangguan yang ada pada titik P2? Nah, titik P2 ini kalau kita perhatikan gambarnya, ini melingkupi dua daerah, yaitu daerah ini dan daerah ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk gangguan pada titik P2, CB yang harus terbuka adalah CB D, CB E, CB C, CB A, dan CB B. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa untuk gangguan pada P1, apalagi jika gangguannya terjadi pada P2, maka besar kemungkinan kontinuitas pelayanannya akan sangat terganggu. Karena dari hasil tadi terlihat, terutama untuk gangguan pada P2, ini jumlah CB yang terbuka ini relatif cukup banyak. Sebagai contoh misalnya untuk gangguan pada P2, kalau kita ingat kembali contoh tadi untuk gangguan pada P2, karena ini melingkupi daerah yang ini dan yang ini, maka CB pada B ini juga akan ikut terbuka. Artinya, jika seandainya pada bus 4 ini ada beban, maka gangguan pada P2 itu akan mengakibatkan beban-beban pada bus 4 ini tidak bisa mendapatkan pelayanan atau tidak bisa mendapatkan energi listrik dari bus 1. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, jaringan ini sebaiknya kita tambahkan bus pada titik 2 atau pada lokasi 2 ini, sehingga gambarnya menjadi seperti gambar yang ditunjukkan pada bagian kanan ini. Nah, dengan penambahan bus di bus 2, artinya kita juga harus menambahkan peralatan proteksi yang berhubungan dengan bus 2. Di gambar ini diperlihatkan CB yang berhubungan dengan bus 2 yaitu CBF, CBG, dan CBH. Nah, tentunya karena di sini ada penambahan CB, maka daerah proteksinya akan mengalami perubahan dan daerah proteksinya juga relatif menjadi lebih banyak. Sekarang bagaimana kalau ada gangguan pada titik P2? Nah, untuk gangguan pada titik P2, tentunya CB yang harus terbuka yaitu CB
Nah, untuk gangguan pada P2, kalau kita perhatikan gambar ini, P2 ini melingkupi daerah, yang pertama daerah ini, kemudian yang kedua daerah ini. Artinya untuk gangguan pada P2, maka CB yang harus terbuka adalah CBE, CBD, CBC, dan CBG. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa bus 4 ini masih terkoneksi dengan bus 2 dan bus 1. Artinya kontinuitas pelayanan untuk gambar yang ada pada bagian kanan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan gambar yang ada pada bagian kiri. Nah, karena di sini ada penambahan bus atau ada penambahan peralatan proteksi, tentunya koordinasinya juga akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan gambar A atau gambar yang ada pada bagian kiri ini. Tetapi keuntungannya, kontinuitas pelayanannya di sini itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Oke, jadi semakin kecil daerah proteksi, tentunya kontinuitas pelayanan akan semakin baik, tetapi tentunya koordinasi relaynya akan semakin rumit. Jadi kalau kita ulangi kasus gambar yang terakhir tadi, untuk gangguan P1, maka CB yang harus terbuka, kalau kita perhatikan daerahnya ini, berarti untuk gangguan pada P1, CB yang harus terbuka adalah CBA dan CBF. Sedangkan gangguan pada P2, kalau kita perhatikan titik P2 ini melingkupi dua daerah. Yang pertama daerah ini, kemudian daerah ini. Jadi CB yang harus terbuka untuk gangguan pada P2 adalah CBG, CBC, CBE, dan CBD. Kemudian dari daerah proteksi ini, kita juga bisa menentukan di mana lokasi gangguan jika ada beberapa CB yang terbuka. Sebagai contoh misalnya ketika ada gangguan, kemudian CB yang terbuka adalah CBC, CBD, CBE, dan CBG. CBC, CBD, CBE, dan CBG. Tentunya dari kasus ini atau dari daerah proteksinya ini, kita bisa menetapkan bahwa lokasi gangguannya itu melingkupi daerah ini dan melingkupi daerah ini. Atau dengan kata lain, gangguannya berada dekat dengan bus 3. Jadi gangguannya berada di antara CBC dan bus 3. Seandainya yang terbuka hanya CB, C, I, dan D, C, I, dan D, berarti kita bisa menyimpulkan gangguannya berada tepat pada bus 3. Oke, jadi kalau kita simpulkan daerah proteksi dibatasi oleh CB, kemudian dari daerah proteksi tersebut kita bisa menentukan di mana lokasi gangguan, dan kita juga bisa menentukan CB-CB mana yang harus terbuka pada titik-titik gangguan tertentu. Kemudian yang terakhir, semakin banyak daerah proteksi, tentu kontinuitas pelayanan akan semakin baik, tetapi koordinasi relaynya juga akan semakin rumit, karena akan semakin banyak pula relay-relay yang harus kita koordinasikan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai circuit breaker atau CB. Nah, pembahasan kita di sini hanya terbatas pada bagaimana logika kerja atau hubungan kerja antara circuit breaker dengan relay-relay yang memerintahkan CB tadi untuk terbuka atau tertutup. Nah, mengenai kapasitas CB-nya, ini tidak akan kita bahas di sini. Mengenai kapasitas CB dan prinsip kerja CB secara detail, ini akan Anda peroleh di mata kuliah lainnya. Oke, sebelum kita membahas bagaimana hubungan kerja antara CB dengan relay-relay, kita bahas sekilas mengenai waktu kerja CB.
Waktu kerja CB di sini maksudnya adalah waktu yang diperlukan oleh CB mulai dari menerima perintah dari relay untuk terbuka sampai dengan terputusnya arus gangguan. Nah, waktu kerja CB sendiri ada yang 2 cycle, 3 cycle, 5 cycle, dan 8 cycle. Nah, untuk sistem 50 Hz sendiri, satu cycle itu adalah 1/50 atau 20 milisecond. Artinya jika CB yang kita gunakan merupakan CB 2 cycle, CB tadi membutuhkan waktu untuk memutuskan gangguan mulai dari saat menerima perintah dari relay sampai dengan terputusnya arus gangguan, yaitu sebesar 40 milisecond. Demikian juga jika CB yang kita gunakan adalah CB 8 cycle, maka CB tersebut membutuhkan waktu sebesar 160 milisecond. Nah, dengan menambahkan waktu kerja CB ini dengan waktu kerja yang dibutuhkan oleh relay, kita akan memperoleh waktu kerja secara keseluruhan. Oke, jadi waktu total yang dibutuhkan untuk memutuskan gangguan itu dipengaruhi oleh waktu kerja relay dan waktu kerja dari CB. Oke, seperti yang sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya tadi, terdapat berbagai macam jenis relay yang digunakan untuk proteksi suatu jaringan. Sebagai contoh misalnya relay yang ada pada bus A ini bisa saja terdiri dari relay OCR, relay diferensial, atau relay-relay lainnya. Demikian juga CB yang berkaitan dengan bus A ini bisa saja mendapatkan perintah trip atau perintah untuk terbuka yang berasal dari relay yang ada di bagian lain dari jaringan. Nah, karena di sini CB-nya hanya ada satu buah, tentunya harus ada hubungan kerja antara setiap relay tadi agar penutupan dan pembukaan CB ini bisa berlangsung dengan benar. Kemudian sumber listrik yang digunakan untuk melakukan pembukaan maupun penutupan CB tentunya berasal dari sumber energi lain. Artinya tidak berasal dari listrik yang terhubung dengan bus A. Karena bisa jadi kita akan melakukan penutupan CB ini tetapi sumber listrik di bus A ini ternyata tidak ada. Jadi umumnya sumber energi yang digunakan untuk melakukan pembukaan maupun penutupan CB ini berasal dari sumber luar dan umumnya sumbernya merupakan sumber DC. Oke, untuk memahami bagaimana logika kerja antara relay dan CB, di sini kita akan gambarkan rangkaian yang menunjukkan hubungan antara sumber DC dengan kontak-kontak yang berhubungan dengan closing circuit atau penutupan CB dan tripping circuit atau pembukaan CB. Jadi koil ini merupakan koil yang berhubungan dengan penutupan CB. Artinya jika koil ini energize atau mendapatkan arus, maka CB akan tertutup. Sedangkan koil yang ini berhubungan dengan pembukaan CB. Jadi ketika koil ini energize atau mendapatkan arus, maka CB-nya akan terbuka. Nah, kontak utama dari CB-nya di sini kita tidak perlihatkan. Intinya ketika closing coil-nya ini mendapatkan arus, maka kontak utama CB-nya akan tertutup. Kemudian jika tripping coil-nya ini mendapatkan arus, maka CB-nya akan terbuka. Nah, kontak ini sendiri ini merupakan kontak bantu dari CB-nya. Dan posisinya dalam kondisi normal sesuai dengan gambar yang diperlihatkan pada slide ini.
atau seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Sebagai contoh, misalnya ketika posisi kontak bantunya ini di bagian ini bisa kita asumsikan itu berkenaan dengan bagian ini. Nah, ketika closing coilnya ini mendapatkan arus, maka kontaknya ini akan berpindah ke sebelah kanan. Artinya ini akan tertutup dan ini akan terbuka. Oke, kita lihat dulu satu persatu bagian untuk closing sirkuitnya. Nah, kontak yang ada di bagian atas ini maksudnya CB-nya ini bisa kita tutup secara lokal atau bisa juga kita tutup menggunakan perintah dari jarak jauh, artinya secara remote. Kemudian bagian ini berhubungan dengan kondisi mekanis dari CB-nya. Kalau kita perhatikan kontak PR ini berhubungan dengan tekanan untuk mekanisme hidroliknya. Artinya kontak PR ini atau kontak pressure ini akan tertutup ketika hal-hal yang berhubungan dengan tekanan mekanis ini dalam kondisi baik. Kemudian untuk bagian ini merupakan kontak yang berhubungan dengan sinkronisasi. Artinya kontak sinkronisasi ini akan tertutup ketika kondisi tegangan. Kemudian bagian ini merupakan kontak intertrip. Nah, kontak ini akan tertutup atau kontak intertrip ini akan tertutup ketika CB ini tidak ada perintah atau tidak mendapatkan perintah untuk trip dari relay yang berada pada lokasi lain. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada slide sebelumnya tadi, itu ada istilah transfer trip, artinya bisa jadi suatu CB itu mendapatkan perintah trip secara remote. Nah, jika seandainya CB ini mendapatkan perintah trip secara remote dan perintahnya tadi belum dihilangkan, tentunya bagian kontak intertrip ini akan terbuka. Sedangkan kontak-kontak yang berhubungan dengan tripping sirkuitnya, yang pertama ini merupakan kontak-kontak yang berkaitan dengan relay yang akan menggerakkan CB ini. Jadi dari sini terlihat bahwa kontak-kontak yang akan menggerakkan CB ini itu ada kontak yang berkaitan dengan relay overcurrent, kemudian relay diferensial, dan kontak yang berhubungan dengan perintah intertrip. Artinya CB ini juga bisa dibuka ketika mendapatkan perintah dari relay lain. Artinya CB ini juga bisa dibuka ketika mendapatkan perintah dari relay lain atau mendapatkan perintah secara remote. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme dari penutupan CB-nya? Tentunya penutupan CB itu bisa dilakukan ketika kondisi tekanan atau kondisi mekanis dari CB-nya berada dalam kondisi baik atau berada dalam kondisi siap. Kemudian tegangan yang berkaitan dengan CB ini telah sinkron dengan sistem. Kemudian yang ketiga, CB ini tidak memperoleh perintah trip dari relay yang lain. Jadi CB ini hanya bisa kita tutup ketika ketiga kondisi ini terpenuhi. Jika ada salah satu tidak terpenuhi, misalnya kondisi mekanisnya mengalami permasalahan, tentunya bagian ini akan terbuka. Nah, kalau ini terbuka, tentunya kita tidak bisa mengenergize atau memberikan arus pada closing coilnya. Oke, jadi ketika kondisi ini telah terpenuhi, maka CB-nya ini bisa kita tutup baik secara lokal atau pada jarak yang dekat, atau bisa juga kita tutup secara remote. Oke, jadi misalnya di sini CB-nya kita tutup dari lokasi penempatan CB atau secara lokal. Nah, ketika ini tertutup,
dari gambar ini terlihat, maka ada arus yang mengalir melalui bagian ini kemudian menuju ke closing coil-nya. Nah, ketika closing coil ini energize, maka kontak utama dari CB-nya akan tertutup. Kemudian setelah beberapa saat, kontak bantu yang ada di sini akan terbuka, sedangkan kontak bantu yang ada pada bagian ini akan tertutup. Artinya sekarang pada kondisi ini, CB-nya sudah terkoneksi dengan sistem dan siap untuk bekerja atau siap untuk terbuka jika salah satu dari ketiga komponen ini ada yang tertutup. Sebagai contoh, misalnya jika relay over current yang memerintahkan CB ini merasakan adanya gangguan, maka bagian kontak ini akan tertutup. Sehingga bagian tripping coil-nya akan energize atau mendapatkan arus, dan hal ini akan menyebabkan kontak utama dari CB-nya akan terbuka. Nah, ketika kontak CB-nya terbuka, maka bagian kontak bantu yang ada pada bagian ini akan terbuka, kemudian bagian kontak bantu yang ada pada bagian ini akan tertutup. Demikian juga jika misalnya gangguannya menyebabkan relay diferensial yang berhubungan dengan CB ini merasakan gangguan, maka bagian kontak ini akan tertutup, sehingga CB-nya juga akan terbuka. Selain itu, di sini juga ada kontak tambahan, kontak switch. Nah, kontak ini berfungsi untuk membuka CB ini secara manual. Jadi, untuk melakukan pembukaan CB secara manual, maka bagian kontak SW ini atau kontak switch ini harus kita ubah kondisinya menjadi close, sehingga tripping coil-nya mendapatkan arus atau energize dan CB-nya akan terbuka. Oke, demikian pembahasan kita untuk pertemuan awal ini. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama mengenai penyusun sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama transducer, kemudian relay, kemudian circuit breaker. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana prinsip kerja umum beberapa jenis relay dan memperlihatkan bagaimana pentingnya koordinasi antara relay-relay yang kita gunakan pada suatu sistem proteksi. Nah, selain itu kita juga membahas mengenai konsep daerah proteksi. Nah, dengan menggunakan konsep daerah proteksi ini, kita bisa menentukan relay-relay mana atau CB-CB mana yang harus terbuka jika pada lokasi tertentu dari jaringan kita mengalami gangguan. Selain itu, pada daerah proteksi tadi kita juga sudah memperlihatkan bahwa semakin banyak daerah proteksi, maka kontinuitas pelayanan akan lebih terjamin. Nah, pada bagian akhir tadi kita sudah memperlihatkan bagaimana logika kerja atau hubungan kerja antara relay-relay terhadap circuit breaker. Agar suatu sistem proteksi bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, sistem proteksi tadi harus memenuhi sifat-sifat tertentu, diantaranya sifat reliability, sifat selectivity, dan sifat kecepatan. Nah, untuk sifat reliability ini berkaitan dengan kemampuan beroperasinya suatu relay dengan benar. Sedangkan sifat selektif ini maksudnya adalah kemampuan relay untuk membedakan kapan dia harus bekerja dengan waktu yang sangat cepat atau kapan relaynya harus bekerja dengan memberikan keterlambatan waktu. Kemudian sifat berikutnya adalah suatu relay diharapkan bekerja dengan waktu yang sangat cepat, tetapi tentunya kecepatan kerja relay ini dibatasi oleh sifat selektivitasnya. Artinya, semakin selektif suatu relay, maka kecepatan kerjanya juga akan semakin berkurang, dan sebaliknya,
semakin berkurang sifat selektifnya, maka waktu kerja relaynya juga bisa kita buat semakin cepat. Nah, tentunya konsep-konsep yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini akan kita gunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.